karena hidup adalah sebuah perjalanan, maka tugas kita hanya berjalan dan terus berjalan hingga kita sampai di tempat tujuan. Perjalanan kehidupan kita dimulai dari awal kedatangan kita di dunia ini, keluar dari rahim seorang ibu dan mulai mendapatkan kasih sayang serta bermacam-macam berkah. Kemudian kita sedikit demi sedikit bertumbuh menjadi seorang manusia yang memiliki kepribadiannya sendiri. Kita mulai menentukan pilihan kita, mulai berputar dalam berperilaku baik dan buruk, mulai terbingungkan oleh realita dan idealis, mulai tidak mengerti, mulai menyerah, lalu mulai tercerahkan lagi. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan, sangat banyak. Apapun yang kita alami, bagaimanapun kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah tetap berjalan, terus berjalan melangkah dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita dipaksa untuk menyerah, dipaksa untuk berhenti melangkah. Ada kalanya kita menjadi demikian putus asa, merasa tak berdaya dan tak mampu lagi melakukan apa-apa. Ada saat-saat di mana kita berada dalam titik nadir, berada dan tenggelam begitu jauh di lembah keterpurukan. Entah apa masalah atau alasan di balik keterpurukan itu. Namun kebanyakan kita pasti pernah mengalami hal semacam itu. Dalam kondisi atau keadaan itu, pikiran kita yang telah sama lelahnya dengan berbagai aspek dalam kehidupan kita mungkin berbisik, aku tak sanggup untuk berjalan lagi. Saya pernah mengalami masa di mana satu-satunya pilihan yang tersedia untuk saya hanya berhenti melangkah, menyerah karena saking tidak berdayanya. Saya telah mencoba semua cara, semua pendekatan, namun saya tak bisa membuat keadaan lebih baik. Karena itu, saya tak akan menyalahkan siapapun di antara kita yang hendak menyerah. Namun kemudian saya sadar, saya telah melangkah begitu jauh, terlalu jauh bahkan. Saya tidak mungkin kembali, dan perjalanan hidup adalah sama seperti perjalanan waktu, di mana sekali kita melangkah, kita tak akan mampu lagi untuk mundur atau kembali. Namun energi saya untuk terus melangkah juga telah habis. Di pikiran saya hanya satu, saya harus berhenti melangkah dan duduk menunggu mati, atau mengumpulkan sisa-sisa tenaga saya untuk terus melangkah. Harapan membuat saya lebih kuat, harapan memberikan cahaya penerangan di antara gelapnya situasi yang saya alami. Saya melangkah sedikit demi sedikit, terus berjuang menghadapi masalah yang tidak bisa saya selesaikan, sambil berharap akan muncul pertolongan, akan muncul sesuatu yang bisa menambah energi saya. Saya melangkah dan terus melangkah. Namun saya tidak berani mengharapkan keadaan akan benar-benar sama seperti apa yang saya harapkan. Mengharapkan semua tak pernah terjadi dan mengharapkan yang terjadi adalah apa yang kita inginkan. Pada waktu itu terasa begitu menakutkan. Takut untuk kecewa membuat saya berhenti berharap. Saya hanya menjaga harapan untuk berada di dalam proporsi yang sesuai, agar saya bisa terus melangkah tanpa terlalu banyak kecewa. Namun ternyata setelah melangkah dan terus melangkah sekian lama, saya masih belum sampai di tempat tujuan. Setiap kali harapan menipis, maka godaan untuk menyerah menjadi makin besar. Dan dalam perjalanan itu, perjalanan yang menyakitkan itu, saya melupakan satu hal, bahwa bukan tujuannya yang mutlak penting, namun juga bagaimana berjalan, bagaimana menikmati kelelahan dalam perjalanan, bagaimana memanfaatkan segala sumber energi yang tersedia kaya raya di sekitar kita yang selama ini saya menutup diri darinya, dan bagaimana menikmati tiap langkah agar tidak terasa sebagai beban. Saya melupakan kebijakan yang tersimpan di balik situasi yang tengah saya alami. Saya hanya cenderung berpikir bahwa perjalanan saya adalah kutukan, beban, dan penderitaan. Padahal dari situasi yang menyesakkan tersebut, saya belajar begitu banyak hal. Tiba-tiba saja perjalanannya terasa lebih menyenangkan karena ada hal-hal yang bisa dinikmati dan disyukuri. Meski tujuannya masih jauh atau mungkin malah sudah dekat, saya masih bisa menikmati perjalanannya. Dan semua ini membuat saya tetap melangkah saat kita belum tahu kemana kehidupan akan menuntun kita. Maka menikmati perjalanan dan segala hal yang disajikannya adalah sesuatu yang sangat membantu agar perjalanan kita tidak terasa seperti beban atau kutukan. Saya belajar satu hal yang sangat penting, menikmati kondisi keterpurukan, sambil terus mencari kebijakan yang tersimpan di dalamnya agar semua itu tidak lewat begitu saja. Jadi, untuk pertanyaan kemanakah kehidupan menuntun kita,
Tidak ada jawaban yang pasti, semua begitu variatif. Namun yang pasti, melangkahlah dan terus melangkah bersama kehidupan. Nikmati segala hadiah yang disediakan dalam perjalanan itu sampai kita nanti sampai di tempat tujuan. Semakin kita peka dan tentram dalam melangkah, semakin banyak sumber daya yang bisa kita dapatkan untuk membantu kita terus melangkah. Lalu kita sampai pada pertanyaan yang sangat penting, bagaimanakah kita harusnya menjalani perjalanan kehidupan kita itu? Pertanyaannya sangat sulit, namun jawabannya sangat sederhana. Terserah Anda. Lah, kok bisa? Ya, bisa saja dan memang demikian. Tuhan telah memberikan kebebasan pada manusia. Manusia boleh terus melangkah dan boleh menyerah. Dan kalau memutuskan untuk terus melangkah pun terserah dengan cara bagaimana, namun ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Cara kita berjalan menentukan energi yang bisa kita simpan selama berada dalam perjalanan. Kehati-hatian kita dalam melangkah akan membuat kita tetap berada di jalur yang benar, bukan malah menyesatkan kita ke hutan terlarang yang menyimpan banyak bahaya. Dan seni kita dalam menikmati perjalanan tersebut akan sangat menentukan seberapa nikmat dan menyenangkan jadinya perjalanan kehidupan kita. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maukah kita tetap melangkah? Jawabannya pasti mau, asalkan kita tahu bagaimana melangkah dengan benar, bagaimana menjaga agar kita tetap berada di jalur yang benar, dan tahu bagaimana menikmati perjalanan yang kita lalui itu. Bagaimanakah caranya untuk menikmati sebuah perjalanan yang jauh dan kadang tak tentu arah dan tujuannya? Jika kita terlalu serius, terlalu terburu-buru, bagaimana mungkin kita bisa menikmati perjalanan kita? Belajarlah membuat hidup menjadi sedikit santai. Bernyanyilah sesekali, lakukan hobi yang bisa membuat kita flow. Lakukan apa saja yang bisa membuat otak kita fresh. Latihan meditasi dan yoga bisa jadi adalah alternatif yang bagus untuk kita. Kemudian kita harus menentukan maksud dan tujuan di balik perjalanan kita. Cobalah untuk mengungkapkan maksud baik Tuhan di balik semua yang kita alami. Maka segalanya akan menjadi lebih meneduhkan. Hal yang membuat kita begitu terbebani dalam berbagai situasi yang kita alami adalah ketidakmampuan kita dalam mengungkapkan maksud baik Tuhan di balik semua yang sedang kita alami. Kita berprasangka seolah semua yang kita alami adalah tanda kebencian Tuhan dan ketidakberuntungnya nasib kita. Jadi teruslah melangkah dengan terus menikmati perjalanan dengan cara membuat perjalanan menjadi santai dan mengungkap maksud baik Tuhan di balik perjalanan yang sedang kita tempuh. Sekian.